Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadila dengan NIM 21140200033 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini dibuat untuk melengkapi UTS mata kuliah Manhaj Al-Bahthi fi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah ataupun metode penelitian pendidikan bahasa Arab. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting dalam penelitian saya. Di antaranya yaitu yang pertama, masalah yang akan saya teliti, yang kedua, judul yang akan saya angkat, yang ketiga, latar belakang, 4, rumusan masalah, lalu dirosa sabiko ataupun penelitian terdahulu. Yang pertama, masalah. Rendahnya kemampuan penguasaan kosakata bahasa Arab ataupun mufradat bahasa Arab. Yang kedua, dari masalah tersebut, maka judul yang saya angkat adalah pengaruh media game Minecraft Education Edition terhadap penguasaan mufradat siswa kelas 7 MTSN 1 Kuantan Singi tahun ajar 2023-2024. Lalu variabel bebas, variabel independen yang mempengaruhi itu media game Minecraft Education Edition. Lalu variabel terikatnya variabel dependen yang dipengaruhi kemampuan penguasaan mufradat siswa. Lalu populasi atau subjek penelitian saya yaitu siswa kelas 7 MTSN 1 Kuantan Singi tahun ajaran 2023-2024. Lokasinya terdapat pada Kuantan Singi. Lalu waktunya tahun 2023. Karena dalam judul saya menyatakan pengaruh, maka pada penelitian ini saya melakukan eksperimen dengan menguji teori yang menghasilkan hipotesis ataupun dugaan sementara. Itu yang pertama, hipotesis awal, penggunaan media game Minecraft Education Edition tidak berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan mufradat ataupun kosakata bahasa Arab. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA, penggunaan media game Minecraft Education Edition berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan mufradat ataupun kosakata bahasa Arab. Yang ketiga, latar belakang masalah. Terdapat 3 poin yang ada di dalam latar belakang masalah, yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah cerita di balik objek yang diteliti, seperti apa hakikatnya, pentingnya, contohnya apa itu mufradat, apa pentingnya mufradat, lalu apa saja jenis mufradat itu. Dalam pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa Arab, penguasaan bahasa merupakan hal yang sangat penting, sehingga dapat berkomunikasi baik dengan orang lain melalui lisan ataupun tulisan. Menurut Suwarna Pringgawi Dagda, tujuan penguasaan bahasa adalah seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu unsur kebahasaan yang penting adalah kosakata ataupun itu mufradat. Perlu dipahami bahwa siapapun yang ingin bisa berbicara dengan bahasa sasaran tentu harus mengetahui dan yang terpenting harus hafal dengan kosakata tersebut. Karena penggunaan kosakata dalam kalimat itu langsung ataupun mubasyarah ataupun juga spontanitas dan otomatis, karena kosakata itu merupakan hal mendasar dan merupakan modal seseorang dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sasarannya seperti bahasa Arab. Dan penggunaan dan penguasaan mufradat sangat berperan besar dalam keterampilan seseorang dalam 4 maharah, yaitu maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qira'ah, dan maharatul kitabah. Semua keterampilan ini tentu menggunakan mufradat, yang menunjukkan bahwa mufradat sebagai sarana dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan, dan juga merupakan kunci yang harus dimiliki dan digunakan oleh pembelajar bahasa Arab yang baik, menurut Zainul Arifin tahun 2021. Namun, yang menjadi tantangan, ada beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti tingkat kejenuhan yang dialami peserta didik saat proses pembelajaran mufradat dan menghafalnya. Guru dalam menyampaikan materi tentang mufradat dinilai monoton dan tidak ada variasi yang dihadirkan. Juga dalam proses pembelajaran minim menggunakan media pembelajaran, salah satunya media visual. Dengan faktor penghambat terbesar adalah keterbatasan dalam penyediaan fasilitas sarana media visual pembelajaran.
sehingga berdampak kepada proses pembelajaran dan nilai siswa yang rendah. Yang ketiga yaitu landasan faktual. Landasan faktual adalah landasan yang menjelaskan fakta yang terjadi sesuai dengan masalah yang diteliti. A. Data tentang berapa banyak penggunaan media visual yang telah digunakan di sekolah yang diteliti. Bahwa di sekolah media visual yang digunakan hanya papan tulis dan jumlah papan tulis dan proyektor, dengan jumlah papan tulis yang ada berjumlah 7 buah dan proyektor berjumlah 2 buah. Dan hal ini tentu menjadi alasan keterbatasan dari fasilitas media yang dihadirkan. B. Hasil evaluasi berupa tes penguasaan mufradat siswa kelas 7 MTSN 1 Kuansing didapati bahwa nilai yang didapat rata-rata siswa masih rendah di angka 50 sampai 60. C. Hasil survei dengan siswa rata-rata mereka mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran guru sudah menggunakan media visual dalam proses pembelajarannya seperti papan tulis, namun belum memvariasikannya kepada media visual lainnya seperti gambar, video animasi, ataupun itu PPT, sehingga proses pembelajaran terkesan monoton dan tidak menarik dengan alasan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas sarana media visual pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi saya tersebut kepada siswa kelas 7 MTSN 1 Kuantan kemampuan penguasaan mufradat masih kurang karena penggunaan dan variasi media visual oleh guru kepada siswanya masih minim dengan faktor hambatan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas sarana media visual pembelajaran dan berdampak kepada proses pembelajaran sehingga siswa banyak yang rendah. Yang keempat, rumusan masalah. Dari paparan latar belakang yang telah dikemukakan, yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah A. Apa saja media yang telah digunakan oleh guru siswa kelas 7 MTSN 1 Kuantan Singingi. B. Bagaimana kemampuan penguasaan mufradat siswa kelas 7 MTSN 1 Kuantan Singingi. C. Bagaimana tahapan persiapan dan pelaksanaan penggunaan media Minicraft Education Edition terhadap kemampuan penguasaan mufradat siswa kelas 7 MTSN Kuantan Singingi. D. Apakah media Minicraft Education Edition berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan mufradat siswa kelas 7 MTSN 1 Kuantan Singingi. Yang kelima yaitu Dirasa Sabiko atau penelitian terdahulu yang relevan. Dirasa Sabiko ini adalah penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menguatkan penelitian yang berupa apakah berhasil atau tidaknya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk Dirasa Sabiko adalah yang pertama, jurnal permainan teka-teki silang sebagai media dalam pembelajaran bahasa Arab dalam bentuk mufradat oleh Muhammad Khairullah dalam 7 jurnal pemikiran Islam volume 37 nomor 1 2012. Membahas seputar pengertian pembelajaran dan bahasa Arab, pengertian dan metode pembelajaran mufradat, dan media pembelajaran dan memilih media pembelajaran. Namun perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan media yang berbeda, yaitu dengan media teka-teki silang. Yang kedua, jurnal pengajaran kosakata bahasa Arab bagi anak-anak dengan media lagu, yang ditulis oleh Arta Wahyudin dalam Jurnal Pendidikan Islam dan Bahasa Arab volume pertama nomor 1 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif analitik. Membahas makna pentingnya pengajaran mufradat, tahapan dan teknik pembelajaran mufradat. Namun perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian variabel bebas atau penggunaan media yang diterapkan. Yang ketiga, jurnal pengembangan mobile game based learning kosakata bahasa Arab untuk kelas 3 SD yang ditulis oleh Hanik Farida dalam jurnal kajian teknologi pendidikan nomor 7 volume 7 nomor 1 2022. Dari hasil validasi diperoleh menunjukkan game layak diterapkan dalam pembelajaran kosakata, namun perbedaannya dengan penelitian ini adalah terdapat pada teknik pengumpulan data dan variabel bebas atau penggunaan media yang diterapkan. Jadi dari penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat kebaharuan dari penelitian saya saat ini, yaitu pengaruh media game Minicraft Education Edition
terhadap penguasaan mufradat siswa kelas 7 MTSN 1 Kuantan Singingi tahun ajaran 2023-2024. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.